Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqala rabbi shrah li sadri. Buka sekarang rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, monggo kita sareng-sareng muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Menapa alhamdulillah antos menika kita sedaya tansah dipun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sedaya saged makempal wonten salam menika kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, kula nyuwun napa niku matur suwun sanget saking doa-doa panjenengan. Alhamdulillah sama Allah dikaikan istirahat menika. Alhamdulillah saat menika dalam kondisi insyaallah kemarin kalau kondisi sampun sehat. Inti sedaya tansah dipun paring kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Niku bae sehat ku mahal wis sanget. Makanya dipun paring kesehatan monggo sareng-sareng kita jagi. Monggo daharipun dijagi, sedaya dipun jagi insyaallah. Kalau selama 4 hari di rumah sakit itu ada 3 orang yang di samping saya itu meninggal. Niku dados renungan kula panjenengan, ya Allah. Ternyata begini ya cara-cara sakit ketika Allah Subhanahu wa taala sedikit mencabut nikmat kita. Dan itu kita semakin bisa merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek wonten Islam niku kalau diberi kenikmatan kita bersyukur, kalau diberi musibah kita bersabar. Insyaallah kita sedaya dipun paringi kegiatan dari Allah yang utama dan kekuatan iman dan Islam, jangan sampai kita lepaskan dari diri kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kata pengkalih sholawat salam mungkin tercurahkan dumateng junjungan kita sedaya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pangajab mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatul ummah, syafaat yang agung dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, niki wau mulai titipan nggih. Mungkin di akhir sasampunipun kuliah subuh mungkin nyuwun wektalipun sekedap mungkin kirim doa untuk napa niku wayahipun Bapak Santoso Bapak Islin Aira Aradia dipun kirim doa mungkin dados putra ingkang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kompas pitulungan. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan anak ini saya akan beberapa menjelaskan
berapa posisi anak itu di dalam Al-Quran. Posisi apa itu anak di dalam Al-Quran, putra putrolan panjenengan itu ada 4 posisi. Dia pada posisi manakah itu, dan itu tergantung juga bagaimana kita yang membentuk. Makanya kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak, setiap bayi yang lahir yuladu al fitrah, yaitu dia membawa fitrah, dia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu, fitrah menikah dalam beberapa ahli tafsir itu menjelaskan bahwa fitrah itu adalah dia membawa kalimat tauhid. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayi tasik wonten kandungan, ketika bayi tasik wonten kandungan itu di dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan dia akan dijanji kalian Allah. Itu ditanya ketika di ruh itu ditanya, ruh kula panjenengan sedaya. Kita semua ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh kula panjenengan jawab, qalu bala syahidna. Kita menjawab, bala, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu ketika dilahirkan itu sudah membawa fitrahnya masing-masing, membawa kesucian dalam dirinya. Nah itu makanya fali atawaihi aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Niku siapa? Orang tuanya. Lah berarti karena fitrah itu kesucian, maka pada dasarnya manusia itu adalah membawa 2 kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah itu sing bentuk dados sing bentuk dados Yahudi, Nasrani, Majusi niku nggih wong tua. Ibaratnya bayi niku cek resik sik sing gambari niku tiyang separi. Lah nanti itu apa? Untuk sebagai paseksen ketika nanti dia akan kembali kepada Tuhan yang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia pernah berjanji di hadapan Allah bahwa dia pernah menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Makanya insya Allah tiyang engkang secara hati nurani, tiyang engkang turun damel akal dan hatinya, fa insya Allah dia pasti akan mengenal Islam. Betapa banyak ya Bapak Ibu sekalian orang yang di situ mungkin dari petinggi agama, karena dia mau berpikir kritis purun nopo niku, karena dia mengikuti fitrahnya, akhirnya dia itu mendapatkan hidayah Islam dan akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lene kok enek tonggo metu kok Islam, itu dia ada pertanyaan. Mungkin dia tidak pelajaran apa itu dia tidak pernah diajarkan agama, tidak keyakinan dalam dirinya kurang, atau mungkin ada iming-iming tertentu. Biasanya pengen bojo ayu, biasanya pengen duit ya, atau makanya Bapak Ibu sekalian, maka agama Islam itu fitrah tauhid ini monggo kita jadi. Maka Bapak Ibu sekalian rahimahullah, niki napa niku di dalam Islam, di dalam Al-Qur'anul Karim itu ketika anak lahir itu ada 4 posisi yang ada di dalam
ada 4 kategori atau 4 posisi. Yang pertama itu kadang anak itu bisa menjadi musuh, aduun. Loh, kok iso anak jadi musuh? Wonten Al-Qur'an surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dirimu, istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu pada mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak contoh kadang anak itu bisa menjadi musuh. Anak dados musuh niku kathah. Nggih, contoh paling sering kita contohkan niku sinten? Contohnya salah satu putra dari Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh niku punya putra sekawan, Sam, Ham, Yafid dan Kan'an. Lah sing rada bleset iki jenenge Kan'an. Bleset Kan'an niku mboten purun derek ajarane Nabi Nuh alaihis salam. Nauzubillah min dzalik. Lah Nabi Nuh waktu napa niku enten banjir bandang diceluk anak kan, wahai Kan'an, ayo melok aku, melok bapak. Kalau melok bapak itu selamat, numpak perahu selamat. Padahal itu banjir yang sangat besar sekali, dan tidak mungkin orang yang di luar dari perahunya Nabi Nuh itu pasti selamat. Karena itu doa Nabi Nuh niku ngeten, ya Allah, panjenengan telas nih sedoyo, panjenengan telas nih sedoyo niku orang-orang kafir, saya panjenengan telas nih sedoyo. Makanya tak kecuali sing wonten perahunya Nabi Nuh. Lalu kan menek wit, menek gunungan, gak selamat. Tapi napa mboten purun derek Nabi Nuh alaihi salam. Dan banyak kisah ketika Nabi Nuh tasik derek tianu kan termasuk orang yang berusaha menggagalkan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Bapak Ibu sekalian, itu sebagai aduun. Maka tapi kita meskipun sebagai aduun, kita tetap berusaha untuk selalu mendoakan. Wis sapa ngerti engko tiba wancine iso muncul napa niku keluar dapat hidayah saking Gusti Allah. Diterus maka tidak jadikan. Maka jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu kita didik, berarti pengelolaan panjenengan punya kewajiban untuk selalu mendidik. Nek wis padha tuwa pun nun sewu pun sepuh pun napa niku pun istilahipun kan nggih didongane terus. Donga niku tidak ada berhentinya. Napa malah tasih alim, maka pembentukan yang paling bagus itu ketika masih kecil. Karena kecil itu masih kondisi fitrah, istilahnya pun masih dalam kondisi golden age. Napa golden? Senes swalayan. Golden age itu adalah usia keemasan, usia emas. Maka usia di bawah 5 tahun itu adalah yang paling bagus untuk menanamkan karakter. Jadi tidak dibiarkan, tapi ditanamkan di situ pada saat usia-usia, karena itu adalah usia yang masih fitrah. Maka dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku
pas mendidik putra lan putri kita sedaya niku memberi contoh. Ketika bayi lahir cenger, wek-wek. Nek mboten kan mboten cenger asul kan mboten. Cenger wek-wek. Lah niku di napa sing diucapne yaitu diucapkan di algani ke telinga kanan, diikomati telinga kiri. Nah itu adalah apa? Menanamkan nilai tauhid pada dia pertama kali ketika belum mengenal apapun. Itu yang pertama, itu anak sebagai aduwwun, sebagai musuh. Yang kedua itu adalah anak sebagai fitnah dan ujian. Ada yang menyebut innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak itu juga bisa menjadi fitnah. Nauzubillah min, menjadi fitnah bagi banyak manusia. Saya mengenal banyak beberapa tokoh besar itu anaknya tidak, anaknya malah tidak mengangkat derajat dari ayahnya. Anaknya tidak bisa mengangkat derajat ayahnya itu. Padahal beliau orang yang sangat disegani, seorang tokoh yang lumayan sangat disegani. Ya Allah. Nah, itu berarti anak sebagai fitnah bagi kita semua. Karena dia sebagai fitnah, maka kita tetap, makanya tarbiyatul aulad kelolaan panjenengan itu tetap harus jalan sampai kapanpun, tidak terbatas sampai kapanpun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, semoga ini yang harta juga ada dan sebagai fitnah ujian bagi kita. Saya kadang-kadang ada orang yang itu mungkin orang baik, sayang banget, tapi kemudian anaknya naudzubillah dari kena narkoba, kena pergaulan bebas. Banyak kasus-kasus ini ada. Kasus-kasus yang sering viral pada saat ini itu kan kebanyakan melibatkan anak-anak tokoh besar, pembunuhan dan lain sebagainya, melibatkan anak tokoh-tokoh besar. Yang disitu makanya pendidikan agama, kita pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan agama, ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pendidikan agama, apalagi yang akan menjadikan tameng saat ini. Sing lambe viral itu enten lare makan McD, itu enten cause mengatakan ini adalah darah anak-anak Palestina. Naudzubillah di nonton dibully waktu di sini. Lare setri kalau juga betul seperti namanya. Ya itu karena apa? Karena pola pendidikan, bisa jadi pola pendidikan kita punya harus kita apa itu, yang pertama pola pendidikan dalam Islam ini pertama adalah ma'rifatullah, dikenalkan Allah. Mengenalkan Allah dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan senantiasa kalau dengan baca Al-Quran, dengan mengajak putra aja diajak wonten masjid musola, diajak tentang masjid. Empun ngantos, makanya saya tidak setuju kalau teng masjid musola tidak boleh anak apa itu tulis gowedi, anak kecil tidak boleh ke masjid. Alhamdulillah saya merasakan di sini niku bebas ya Pak Hasan, bebas alhamdulillah. Pokoknya tetap ditoto ngoten, penting mboten dijarne. Tapi enten sing aku kadang tulis tidak boleh membawa anak kecil. Nah kapan kenal masjid? Kapan kenal musola? Kapan kenal sholat? Nek mboten nate dikenal kalian masjid musola. Makanya ada beberapa, saya sangat senang ada, saya kapan itu ningali di YouTube tentang masjid pemuda. Banyak di situ para pemuda itu mengurusi masjid. Wonten pundi niku wonten Solo napa pundi niku enten masjid
apa itu namanya itu para pemuda pun namanya supir itu para pemuda wonten mriku enten masjid niku nggih wonten kafene wonten napa niku wifi ne sampai teng mriku wis bebas syaratnya siji oleh ning kene syaratnya nek wayah salat kudu salat paling aman tuh minimal kenal salat di dhisik lari-lari ke tempat permainan apa namanya kids zone nama tempat permainan anak-anak. Makanya kalau nanti ningali wonten pundi di Turki itu ada seorang syekh itu yang itu sering kadang-kadang bawa permen niku enten lari nang masjid dihadiahi permen sowen sama. Lah itu mungkin supaya putra ada generasi kita semuanya generasi yang itu yang pertama kenal Allah ma'rifatullah setelah ma'rifatul rasul mengenal kanjeng Nabi sapa kanjeng Nabi maka di sirah nabawiyah itu sangat penting bagi kita sangat penting bagaimana perjuangan kanjeng Nabi napa niku minimal luwih keluargane Nabi sapa bapake, sapa ibune, sapa sahabate, sapa sinten sedherek-sedherek kanca sahabat siapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu dengan seperti itu anak itu akan menjadikan dia mencintai Nabi, lebih mencintai Nabi. Tapi nek sakniki kadang-kadang kula niku nek ngajar kadang-kadang nggih suwede. Tak takoni le sapa sebutkan 4 sahabat khalifah Rasul. Itu kadang-kadang ibu bingung. Enten sing jawab mboten urutan Abu Bakar, enten apa? Ali bin Abi Thalib, kan mulane enten urutane malih Bilal bin Rabah, padahal itu mboten termasuk 4 sahabat yang nabi khalifah Rasul. Enten malih tuwa bae malih. Enten sing nambahi malih Hasyim Asari, ya, betul Pak Islam, tapi bukan termasuk 4 sahabat Rasul, 4 yang termasuk Khalifah Rasul. Nah, ini kadang tapi takwai sebutkan teman-teman Naruto, wapal. Bapak ini kok tengah anak lagi ngoten. Teman-teman Naruto, bapak YouTube ngoten. Upin ipin penuh apa motor visi atau apa nanti kadang tokoh-tokoh khayal kadang tokoh-tokoh nopo itu yang padahal itu ya boleh mengenal tapi bukan yang utama bagaimana kenal sahabat Nabi kenal Rasulullah kenal Nabi. Nah ini sangat penting sekali. Kenapa? Sejarah sirah itu adalah sebagai pelajaran. Al-Quran itu kan sebagian besar berapa bagian Pak Indro untuk sejarah itu untuk sirah itu sepertiganya itu adalah sirah atau sepertiganya itu adalah sirah untuk para orang-orang terdahulu. Dan setunggal itu ada salah seorang yang bukan nabi bukan rasul tapi jadikan surat dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Luqman. Terus nanya malih, bukan nabi, bukan rasul, nanti surat malih ini namanya surat Ali Imran. Ali Imran kan keluarga Imran. Ali Imran. Dan yang nabi surat Ibrahim, surat Nuh, surat Muhammad itu kan nabi. Tapi bukan nabi, bukan. Tahu untuk apa? Menunjukkan bahwa sejarah itu sangat penting sekali. Karena manusia itu berputar, sejarah manusia itu berputar. Sudah sami mawon asli. Zaman biyen anak Firaun saiki ngenten Firaun. Model gitu. Zaman biyen enten Namrud saiki ngenten Namrud. Putar mawon asli. Zaman biyen enten Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Saiki ngenten mawon. Kalian enten Abdullah bin Ubay seorang munafik zaman Rasul. Sekarang juga ada. Karena apa? Kesejarah manusia adalah berputar dari dulu sama, cuman bentuk emawan engkang beda. Nah niku makanya Bapak Ibu sekalian ini sebagai
pendidikan putra dan putri kita. Pertama itu agama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Baru setelah itu kemudian dikenalkan syariat. Kenalkan syariat sangat penting sekali. Mulai hal yang paling sederhana. Paling sederhana dari hal sholat. Kenapa sholat? Oh, cara sholat seperti ini. Bagaimana cara berwudu dan lain sebagainya. Dan yang paling sederhana. Dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian setelah itu bagaimana kita bisa melakukan orang yang bisa survive dalam kehidupan ini. Mulai dari baca, hitung dan sebagainya itulah nanti akan mengikuti semuanya. Nek semua itu diawali dengan akidah Islam, insya Allah nanti di depan paling ketika menghadapi kehidupan akan tetap berpegang pada agama Rasulullah panjenengan, dan insya Allah akan jadi seperti yang telah kita sampaikan, awwadin sholihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga anak itu adalah sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal bagi laki soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menyugi. Sponsor kopi. Bondo tujuh. Kalau dengan tiang itu yang dibangga, nih biasanya nopo. Nih gak bondo nggih anak nih. Bondonya akeh, mobilnya akeh, mulai merek Fortuner, Lamborghini, Rubicon, Rubicon, Mercy, apa malah, pokoknya sing apik. Ini pun sebagai rumah yang bagus, itu memang sebagai perhiasan. Apakah tidak boleh yang gadang itu boleh, tapi sebagai perhiasan dunia. Kemudian anak-anaknya, wah anakku kayak ganteng saya jadi artis ya, anakku kayak saya neng kono jadi itu memang itu perhiasan dunia. Kita sebagai orang tua mungkin ada kebanggaan pada situ. Tetapi amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya. Makanya anak ingkang nopo niku yang justru mungkin berharta, punya jabatan, punya nopo prestasi dan sebagainya, itu adalah kebanggaan bagi orang tua. Tapi yang paling lebih baik lagi dengan kebanggaan itu adalah dia memiliki amal yang soleh. Jadi polisi ingkang soleh. Jadi guru ingkang soleh. Jadi tentara sing soleh. Jadi insyaallah yang soleh niku, orang sing soleh niku manggon ning endi niku pantes dan bagus dan akan membawa kebaikan. Akan membawa kebaikan. Dados presiden sing soleh. Dados Pak RT sing soleh. Dados Pak Lurah sing soleh. Insyaallah itu yang akan menjadikan itu perhiasan, dan situ perhiasan yang juga mendapatkan kebaikan bagi kita semuanya, yang akan memberikan kemanfaatan bagi golongan kami. Makanya itu juga sebagai perhiasan golongan panjenengan. Ya, kadang-kadang pada zaman Rasulullah SAW itu Rasul itu nanti itu akan membanggakan umatnya yang banyak. Makanya kalau Kanjeng Nabi itu sakjane kalau Kanjeng Nabi itu dianjurkan kula lan panjenengan gadah anak ingkang
Kesok siang. Anak engkang kan. Anak roh nabi tapi jenengan bayar. Anak 10 kafe Quran kafe dari pejabat kafe itu kan indah kan. Indah sangat. Putrane para jamaah Al-Maliki putrane sedoso wis tunggale dadi polisi hafal Quran, tunggale dadi tentara hafal Quran luar biasa. Dokter hafal Quran. Kalau ini kan nangani dok, insyaallah kan nangani kula niku kados santri banget. Kalau menduga itu beliau ada putra dari Kiai Zam dari Lirboyo. Tapi terus dengan bapak namanya kok ada Zam ya? Dokter itu. Lalu ya Allah, ketika dokter ini kumpul dari dokter saya soleh, nek ngaturi ini pun adem. Wes topa sabar, ayo sepenak wis gak apa-apa iki. Wis kabeh ditakdir Gusti Allah, ayo dadi sementinge ikhtiar yang diobati karo tunggu insyaallah waras. Nek pemane dulu, iki opo iki senen kalau pemane nak opo bila anten ya kalau nanti asal cetok gue garwa kula rumen nanti temu dokter kan. Nanti temu dokter nek operasi nek karo mes bakro injil muni ya Allah. Bakro injil nggih mulai nganjur sampai sejaranan itu mudah sekali. Tapi dengan astagfirullah itu ya Allah rasanya pun adem, dereng emang pun adem. Lalu itu dokter ingkang soleh ketemu nopo niku nopo dados nopo dados pejabat ingkang soleh. Insyaallah itu akan membawa kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling kita idamkan, yang paling itu yang kita inginkan adalah yang karena sebagai qurrata a'yun. Itu donga kula panjenengan mesti bersolat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami, istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami termasuk orang pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Nek anapa niku Bapak yen niku napa nggih? Anak wis pinter, ganteng, soleh, dikon manut berbakti pada orang lain. Kan wadem. Ayo salat inggih Pak, inggih Bu. Ayo iki ngaji bareng nggih Pak. Ayo sinau nggih Pak. Ayo bareng. Lah niku alhamdulillah insyaallah niku yang qurrata a'yun. Ati nyawang niku pun adem sanget. Nggih napa nggih? Nggih. Adem sanget. Kados putra putri panjenengan insyaallah makaten. Amin Allahumma amin. Insyaallah donga niku ya donga. Kita sepenak waktu napa malih non sewu. Kadang-kadang niki kita yang agak kita itu kurang napa niku basa niku adalah penting. Lah anak orang tua apa itu anak saged basa niku diawali dicontohnya saking bapak ibu basa. Nun sewu nek bapak ibuke nek pas matur kali bapake no ngandel basa kuwi insyaallah anak badhe. Karena anak ternyata anak itu adalah fotokopi dari orang tua. Wong tuane gene miso gene miswa. Nek wong tuane boten gene karena itu adalah apa? Termasuk yang orang yang mencontoh ngiblat itu orang tua pertama. Karena apa? Terutama nusa pertama itu adalah ibu. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama. Dari pemane nun sewu ibu eno basa nun sewu Pak. Ngesane kopi napa mboten? Oh nggih kopi. Oh gak saiki gak oleh ngopi saiki. Ya.
Misalnya kopi iki ngumpami seandainya, tapi kalau dari praktek terus terang tidak saya praktek. Pas boso pemenang nek menawi padu niku paling boso menawi insyaallah bisa padu. Panjenengan niku pripun sampun dipun aturi. Akhirnya kan malah jadi ketoprak. Boten situ panjenengan niku pripun sampun dipun aturi tok. Ya kalau truk ketoprak ini ketoprak bosone kan Allah. Nah itu bagus sekalian. Mungkin keluarga menjenis yang diberi yang keempat yaitu sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk mata itu yang pertama yang membentuk itu adalah yang paling utama adalah akhlakul karimah. Pinter tapi nomor tidak nyomongnya menyakiti hati nomor. Pinter tapi istilah gak peduli lingkungan itu menyakiti. Pinternya hilang. Tapi nek Indonesia apa mana? Pinter manut nopo niku istilah anak yang menyejukkan hati itu ya Allah. Tapi yang paling utama apa? Pokoknya biasa-biasa mau prestasinya. Biasa-biasa mau prestasinya, tapi dia punya kelebihan akhlaknya luar biasa. Kalau dia ingin ikut diparani wali santri, putranya itu belum sewu. Ada yang masih kekurangan. Kita itu bahasa kita adalah berkebutuhan khusus. Saya melihat itu anak itu punya potensinya apa? Potensi memang bukan di akademis, tapi anak itu punya potensi yang lain. Jadi kita itu kalau sewu panjenengan sedaya niku, iki bahasa iki jadi pun itu saya putranya masih alim. Nggih pun aku kita mencari sisi kelebihan apa yang akan dimiliki oleh putra dan putri kita. Saya kita dimiliki kelebihannya di sini mana? Seandainya kelebihan dia mungkin tidak terlalu pandai baca tulis, tapi kemudian tanggal gawe itu canda. Dan itu kelebihan harus diapresiasi. Gak pakai pinter pemene bijine nopo niku. Bijine non sawo itu bijine iki matematika menang begini. Kok tapi dia punya keterampilan berarti dia punya kelebihan di bidang keterampilan. Makanya harus dipotensi. Apapun itu hal yang tidak dilihat, tidak perlu membandingkan dengan anak orang lain. Karena tidak akan mungkin sama. Karena waktu itu saya pun tidak perlu. Anak saya itu termasuk yang menurut saya ini bukan bermasuk apa-apa. Kalau mungkin anak ternyata nomor 2 itu sampai kelas 3 itu belum bisa baca. Kelas 3 belum bisa baca. Sampai saya berbagai metode cara membaca. Tapi saya berhusnuzon pada Allah, nanti pasti panjenengan karena saya dari ikhtiar. Pas kelas 4 tek moco lancar dan alhamdulillah tidak ketinggalan bagian. Nah itu wes padahal ya Allah koncone wis sombe anak ibu dari segi anak pasti guru koncone pun dari kata bismillah dengan metode ini dengan insya Allah mengkena panjenengan buka suatu saat itu pasti akan lancar. Ternyata ada beberapa yang kita hadapi itu ketika ada anak yang sulit belajar itu tugasnya ya apa? Tugasnya ya sabar ngajari. Tugasnya sabar ngajari, sementing semeleh hatine. Mboten usah monjo-monjo, tapi semeleh hatine bismillah. Nek suatu saat itu dibuka cakrawala berpikir akan bisa jadi anak yang luar biasa. Jadi itu tugas kita itu ikhtiar ndonga, ning ikhtiar ndonga. Ikhtiar di sekolah sing apik, diajari sing apik kok didongani terus. Setiap hari jangan lupa kita kirimi Fatihah. Makanya kalau sering cerita niku guru kula yen gadhah bapak niku mesti wonten kamare pun fotone anak-anak sekawan niku tiga anak. Niku dinten foto niku. Anake mboten teko tanggap dan putra dengan bapak. Pak, putrane niku kok enten foto kula kalian mbak kalian adik niku. Ternyata iki aku tak pasang ning kene foto-fotone anak-anakku
Ben aku sholat tahajud, aku ben sembahyang kowe kabeh tak kirimi Fatihah siji lan siji. Supaya apa? Supaya dilindungi karo Gusti Allah. Makanya insya Allah dengan seperti itu kita ikhtiar doa, kita semuanya kita tekas, kita nopo niku senantiasa kita nyuwun datang Gusti Allah, ikhtiar kita doakan, insya Allah menjadi qurrata a'yun. Lalu umpamanya tidak ada umpamanya Pak Nusa terlambat, tidak ada kata terlambat. Yang terlambat niku nek sampun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi selama itu ditungani. Kadang Allah itu membukakan pintu hidayah itu tidak sekarang, mungkin kapan. Tapi mungkin ya belum, sudah ikhtiar sudah penuh, sudah full, tapi kemudian dia itu ikhtiar yang adalah ikhtiar yang kedua adalah banyak didoakan. Kata-kata di Fatihah ini di khusus di Fatihah putra lan putri kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Bapak Ibu putra lan putri kita sedaya dados putri yang kedua dan yang keempat, yaitu sebagai perhiasan dan sebagai qurrata sebagai penyejuk mata kita semua, anak-anak yang soleh, anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu makaten ingkang saged kula aturaken pangapunten menawi wonten atur kawula ingkang dipun panjenengan pangapunten sakatah-kathahipun. Muga kita akhiri ngaji enjang menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Allahumma sholli ala